Demikian informasi dan kita akan beralih ke informasi selanjutnya. Saudara kuasa hukum dua terdakwa kasus korupsi dana hibah pembangunan Masjid Sriwijaya kaget atas tingginya tuntutan JPU terhadap kliennya. Karena menurutnya dari fakta sidang sebelumnya, dirinya tidak melihat adanya kesalahan yang dilakukan terdakwa, melainkan murni kesalahan administrasi. Sidang lanjutan kasus dugaan korupsi dana hibah pembangunan Masjid Raya Sriwijaya Jilid 2 yang menjerat terdakwa Mukti Sulaiman, mantan Sekda Sumatera Selatan, dan Ahmad Nasuhi, mantan Kepala Biro Kesra, berlangsung di Pengadilan Negeri Kelas 1A Palembang. Agendanya pembacaan tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum Kejati Sumsel. Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutan menyatakan kedua terdakwa telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan telah melanggar pasal 2 ayat 1 tentang tindak pidana korupsi. Atas perbuatannya, Mukti Sulaiman dituntut penjara 10 tahun, sementara Ahmad Nasuhi dituntut 15 tahun penjara. Selain itu, denda masing-masing 750 juta rupiah. Iswadi Idris, kuasa hukum terdakwa Mukti Sulaiman, usai sidang mengungkapkan dirinya cukup kaget mendengar tuntutan JPU terhadap kliennya. Setelah mendengar tuntutan jaksa, ya agak terkejut juga. Artinya klien kami yang kesalahannya secara administratif dituntut 10 tahun penjara. Ya tentu kami dalam waktu 9 hari ini sebagaimana waktu yang diberikan oleh Majelis Hakim untuk menyiapkan pembelaan. Hal hampir senada juga dikatakan Pujiati, kuasa hukum terdakwa Ahmad Nasuhi. Pujiati tidak menyangka kalau kliennya akan dituntut setinggi itu karena menurutnya kesalahan dilakukan terdakwa hanya pelanggaran administrasi. Kita sangat kaget tentunya ya Pak ya, kita tidak menyangka penuntut umum akan menuntut setinggi itu karena sebagaimana kita lihat persidangan selama ini, kita monitor dari awal, juga rekan-rekan media juga ikut memonitor. Sampai saat ini kita tidak melihat di mana letak kesalahan pidananya Bapak Ahmad Nasuhi ini gitu. Rangkaian perbuatan yang dilakukan ini kan semua murni perbuatan administrasi. Jadi agak sangat mengejutkan ketika ini ditarik ke pidana kemudian ke korupsi. Tim Liputan TVRI Sumsel melaporkan.